Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran matematika di SMPT Salman Al-Farisi. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita awal dengan membaca doa mau belajar bersama ya. Baik, Ustaz pimpin. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait pengertian dari apa itu Pitagoras ya. Jadi Pitagoras itu membahas terkait apa, terus dia rumus dari Pitagoras itu bagaimana gitu. Kemarin sudah Ustadz sampaikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, biar lebih jelasnya, Ustadz akan berikan untuk mengingatkan kembali, Ustadz akan gambarkan peta konsep atau peta materi yang kemarin kita bahas seperti itu. Peta materi. Kemarin ini teorema ya, teorema Pitagoras. Kemudian yang di sini ini hubungan sisi pada segitiga siko ke sini ya. Jadi kemarin sudah kita membahas juga terkait ini hubungan sisi pada segitiga siko. Terus yang selanjutnya di sini ada pengertian kemarin ya, pengertian TP atau teorema Pitagoras. Terus yang terakhir kemarin apa? Terkait aplikasi ya, aplikasi teorema Pitagoras. Kemudian pengertiannya nanti dibagi lagi menjadi 3 ya pengertiannya, yaitu yang pertama adalah prinsip teorema Pitagoras, prinsip TP gitu ya. Kemudian yang kedua adalah triple Pitagoras. Bukan ini pakai teorema, tapi ini adalah angka-angka yang termasuk Pitagoras, jadi triple 3. Kenapa triple? Karena Pitagoras itu berada pada segitiga siku-siku yang dia memiliki 3 sisi, maka disebut dengan triple Pitagoras. Nah, angka-angka yang membentuk atau susunan angka-angka itu nanti disebut dengan triple. Karena namanya Pitagoras, jadi triple Pitagoras. Lalu di sini ada converse. Nah, ini saya sampaikan kemarin lagi tentang peta materi ya. Semoga bisa terbaca gitu. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hubungan yaitu pada rumusnya ya, yang kemudian nanti membentuk pengertian dari teorema Pitagoras itu. Apa pengertiannya? Teorema Pitagoras itu bunyinya adalah kuadrat sisi terpanjang dari sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya gitu. Jadi sisi paling panjang atau biasa disebut dengan hipotenusa dari sebuah segitiga itu adalah kuadratnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, aplikasi di sini adalah nanti teman-teman bisa menggunakan rumus itu nanti untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Itulah. Nah, aplikasi. Jadi tidak semua orang bisa mengaplikasikan, tetapi kalau kalian bisa mengaplikasikannya, bisa mengerjakan soal nanti tentang Pitagoras ini, kalian luar biasa. Seperti itu. Nah, kemudian prinsip. Nah, nanti ada
3 prinsip ya, termasuk rumus itu sendiri. Jadi prinsip itu nanti ada 3 termasuk rumus, nanti ada 2 lagi yang nanti Ustadz sampaikan. Triple Pythagoras, nah ini nanti juga susunannya, angka-angkanya, converse, nah, nanti kita juga bahas. Oke, kemarin kita sudah bahas ini juga sudah, aplikasi nanti menyusul ya. Nah sekarang prinsip, Ustadz akan memberikan prinsip yang digunakan pada teorema Pythagoras. Prinsip ya, prinsip TP. Prinsip pertama itu yang menggunakan rumus ya. Prinsip pertama itu yang menggunakan rumus. Ini siku-siku. Misal ini A, B, C. Maka sini siku-sikunya di A ya. Nah, ini. Maka ini A kecil, ini C kecil, ini B kecil. Kenapa? Karena di depan sudut. Ini di depan sudut A, ini A kecil, B ini B kecil, C kecil. Nah, prinsip pertama itu menggunakan rumus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ini prinsip pertama. Kemudian sekarang kita masuk ke nomor 2. Semua sudah tahu ya, sudah paham gitu bagaimana menggunakannya. Nomor 2 adalah ini, yang prinsip kedua ini sudut. Nah, itu sudut. Jadi kalau ini sudutnya bisa beda. Jadi walaupun ini gambarnya agak sama, tapi sudutnya bisa beda. Nah, sekarang yang nomor 2 ini itu sudutnya benar-benar sama gitu. Yang ini 45, yang ini 45 derajat. Ini misalnya namanya adalah P Q R. Nah, apabila sama seperti ini, maka sisi yang ini pasti sama. Maka nanti namanya adalah segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sudah seperti itu, karena ini sama, maka ini namanya adalah AA. Loh, kok bukan nama sudutnya lagi, Ustadz? Iya, karena di sini sisinya sama, maka disimbolkan dengan huruf yang sama. Kalau ini mau Ki, ini Ki. Tapi karena nanti B, karena ini K, nanti beda. Maka Ustadz namanya berubah di sini A. Maka kalau di sini A, ini A, maka panjang sisi terpanjangnya adalah A akar 2. Ya, jadi ini A akar 2. Gitu. Contohnya, misal ya, contoh. Jadi ini konsepnya yang harus kalian tahu ya. Contohnya, misal ada sebuah segitiga. Siku-siku. Ini sama. Nah, jadi kalau udah dikasih sama seperti ini, sudutnya mesti juga sama. Nah, sama kaki. Sekarang kalau ini 3, ini 3. Maka di sini berapa? Ya 3 akar 2. Jadi angka yang depan itu sama. Cuman tinggal ditambah 3 akar 2. Gitu. Prinsip yang kedua ya. Jadi mudah sekali diingat. Misalnya dia punya sisi yang sama, maka tinggal untuk mencari sisi hipotenusanya adalah dengan cara menambahkan di situ. Nah, kemudian prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga itu adalah sudutnya berbeda lagi. Ini sudutnya berbeda lagi. Oke. Nah, ini. Siku-siku di sini. Misal ini segitiga KLM. Segitiga KLM, segitiga di sini. Maka ini sudutnya adalah 60 derajat, yang ini adalah 30 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka susunannya dari nama-nama sisinya adalah yang menghadap sisi kecil 30 derajat itu adalah A. Kemudian yang menghadap sisi 60 itu adalah A akar 3. Yang menghadap sisi 90 derajat adalah 2A. Gitu. A akar 3 terus 2A. 2 kali A. Contoh.
Semoga memudahkan ya. Jadi kalau ada segitiga set gini. Nah, misal ini udah diketahui ini 60. Tanpa di soal itu disebutkan bahwa ini 60 gitu. Ini siku-siku. Maka otomatis di sini pasti 30. Nah, misal langsung diketahui. Misalnya ini segitiga apa ya? MNO. Kemudian ini diketahui misalnya 18. Nah, pertanyaannya, cari panjang sisi yang lain. Sisi yang lain. Maka MN berapa MN? Kita pakai ini. Prinsip ini. Maka kalau yang terpanjang aja 18, maka yang kecil kalau ini 2A aja 18, maka A-nya 9. Gitu. Kemudian panjang MO berapa? Kalau udah ini 9, kini A akar 3, maka tinggal ditambah aja 9 akar 3. Selesai. Gitu. Jadi tinggal menggunakan prinsip itu. Nah, prinsip-prinsip ini itu bisa digunakan di mana saja. Asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya tadi. Ya, sudut-sudutnya itu. Kemudian walaupun dia digabung dengan bangun datar yang lain ya, misalnya digabung dengan persegi atau nanti digabung dengan persegi panjang atau yang lainnya. Asalkan dia memenuhi syarat, maka dia bisa digunakan prinsip itu. Nah, begitu. Kemudian sekarang Ustadz akan berikan terkait triple Pythagoras. Jadi maksudnya apa? Triple Pythagoras di sini adalah maksudnya adalah komponen atau ini susunan angka yang membentuk segitiga siku-siku. Kayak tadi contohnya. Nah, apa aja? Yang sudah kita tahu adalah 3, 4, 5. Dan semua kelipatannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kayak 6, 8, dan 10. Ini kelipatannya kan kali 2 semua gitu. Kemudian ada lagi yang 9, 12, 15. Terus 15, terus 20, 25. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 5, 12, 13. Ini maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya adalah panjangnya atau kelipatannya bisa. Gitu. Kelipatan ini. Jadi susunannya. Misalnya ini 3 cm, 4 cm atau 5 cm dan 5 cm gitu ya. Terus yang bawahnya 6 cm, 8 cm dan 10 cm. Dan semuanya. Gitu ya. Dan seterusnya maksudnya, dan seterusnya. Kelipatan gitu. Nah, yang kedua adalah 5, 12, 13. Kemudian kelipatannya adalah 10 kali 2 juga 24, kali 2 juga 26. Gitu dan seterusnya. DST dan DST. Terus yang ketiga, triple Pythagoras yang ketiga adalah 7, 24 dan 25. Kelipatannya 14 kali 2 ya, 48, 50. Dan seterusnya. Kalian tahu sendiri. Tinggal mengalihkan saja. Kemudian yang keempat itu adalah 8, 15, 17. Untuk kelipatannya 16, 30 dan 34. Fungsinya untuk apa, Ustadz? Fungsinya adalah ketika kalian menjumpai ini, ya, kalian menjumpai angka-angka ini atau kelipatannya, kalian tidak perlu menghitung. Nah, gitu, memudahkan. Jadi kalau kalian bisa menghafal triple Pythagoras ini, kemudian yang diberikan adalah kalian tidak perlu menghitung menggunakan rumus. Tapi kalian bisa langsung
untuk mendefinisikan panjang sisi yang lainnya. Gitu. Jadi caranya adalah dengan cara mencari FPB, faktor persekolahan terbesar. Jadi ketika kalian mendapatkan ini, oh ternyata ini punya faktor pembaginya nih, misalnya faktor pembagi terbesarnya gitu. Misal panjang 15-20 atau hanya di 25 aja, maka kalian harus tahu yang lainnya. 20, kalau 20-25 harus tahu yang satunya pasti 15. Kalau 24-26 satunya lagi berarti 10. Kalau 14-48 pasti satunya lagi 50 gitu. Jadi kalau bisa menghafal, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak bisa menghafal dari tiga angka ini, tiga angka ya, jadi terus ini tiga itu, maka tidak apa-apa, masih ada, bisa menggunakan rumus. Yang keempat 8, 15, 17, dan yang terakhir yang kelima adalah 9, 40 dan 41. Kelipatannya 18, 80 dan 82. 82 dan seterusnya. Nah, ya Mas Mbak, ini adalah triple Pythagoras, di mana angka-angkanya itu selalu tetap. Susunan angkanya selalu tetap. Kalau ada ini pasti ada ini, ada ini pasti ada ini. Nah, itu. Jadi untuk yang hari ini kita membahas terkait ini ya, prinsip dan triple Pythagoras. Kemudian Ustadz akan memberikan materi terkait converse. Apa itu converse ya? Converse dari teorema Pythagoras itu menyatakan, ini ya, saya tulis converse. Kalau kemarin converse ya, converse. Maaf. Ternyata. Converse teorema Pythagoras. Itu berbunyi, jika dalam suatu segitiga kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka sudut yang menghadap sisi terpanjang adalah sudut siku. Nah, ini adalah hukum atau gagasan yang mendefinisikan bahwa apabila tadi ya rumus Pythagoras itu yaitu kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka sudut yang berada di hadapan dari sisi terpanjang itu adalah apa? Adalah siku. Nah, ini.
sudut di hadapan sisi terpanjang. Ya, jadi ini sudut ini. Dia adalah pasti siku-siku. Kalau terbukti rumus tadi bisa menyelesaikan loh ya, gitu. Insya Allah itu adalah sisi terpanjang. Nah, itulah converse dari teorem Pythagoras. Jadi itu menguatkan dari pemahaman yang selama ini kita pahami ya, atau yang kemarin sudah Ustaz sampaikan, yaitu bahwa sudut di hadapan hipotenusa atau sisi terpanjang adalah sudut siku-siku. Begitu. Baik, jadi begitu anak-anak, untuk pelajaran kali ini adalah kita sudah membahas terkait prinsip, juga triple Pythagoras, dan juga converse. Jadi pengertian dari teorema Pythagoras ya. Prinsipnya adalah ada 3, yaitu nanti terkait ini ya, terkait prinsip yang pertama itu menggunakan rumus, yang kedua itu menggunakan prinsip yang kedua, yaitu kalau sudutnya sama, dua sudutnya sama ya, dan sisinya sama, maka A kedua. Tetapi kalau dia sudut di sini adalah 60 dan di sini ada 30, maka dia menggunakan A akar 3 dan 2. Seperti itu. Baik, begitu anak-anak. Jazakumullah khairan kasih dari Ustadz. Insya Allah hari ini akan Ustadz berikan penugasan yang pertama nanti terkait teorema Pythagoras ini. Nanti silakan kerjakan menggunakan apa-apa yang sudah Ustadz sampaikan, seperti itu. Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini di buku catatan, karena itu nanti membantu kalian dalam belajar. Kalau hanya diingat, cuman dilihat, nanti kurang kuat gitu ya. Baik, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.